Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Ananda semua. Semoga Ananda tetap diberikan semangat ya dalam menjalankan perkuliahan daring ini meski di tengah masa pandemi. Oke, baik. Di mata kuliah aplikasi perkantoran sebelumnya, Ananda sudah kita berikan pengetahuan mengenai Microsoft Word, di mana Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata. Nah, kali ini kita akan masuk ke Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan perangkat lunak pengolah angka. Oke, baik. Adapun materi-materi yang akan kita pelajari, yang pertama itu ada pengenalan tentang Microsoft Excel yang akan saya sampaikan, mungkin sekilas saja. Nah, setelah itu ada fungsi-fungsi Excel dan ada grafik. Fungsi-fungsi Excel di sini kita hanya mengulang kembali yang mungkin Ananda pernah mempelajarinya di bangku sekolah menengah atas, atau bahkan ada yang mempelajarinya di bangku sekolah menengah pertama. Oke, baik. Nah, Microsoft Excel itu sendiri merupakan sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Nah, Microsoft Excel ini sendiri telah menjadi software pengolah angka terbaik di dunia. Mengapa? Karena Microsoft Excel telah didistribusikan secara multi-platform. Microsoft Excel tidak hanya tersedia dalam platform Windows, ya, juga dia tersedia pada Mac OS, Android, bahkan Apple. Nah, itu sekilas tentang Microsoft Excel. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai Microsoft Excel, baiknya kita juga mengenal lebih dahulu bagaimana tampilan dari Microsoft Excel itu sendiri, beserta beberapa istilah-istilah umum yang akan kita gunakan. Yang pertama ada kolom. Nah, kolom itu terdiri dari ini yang kolom ya. Kolom ini yang saya tunjuk. Ini ada A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, di situ ada row. Row juga terdiri dari 1, 2, 3. Nah, di sini ada cell. Cell merupakan perpotongan antara kolom dan baris atau perpaduan ya, boleh dikatakan perpaduan kolom dan baris. Nah, di situ sel yang aktif kita bisa lihat di sini ya. Sel yang aktif itu kolom A dan baris 1. Jadi disebut sel A1. Nah, di situ ada function. Function di situ kita mengetikkan rumus-rumus atau fungsi-fungsi yang diawali dengan sama dengan. Nanti kita akan masuk ke fungsi ya. Oke, ini fungsi-fungsi Excel yang wajib dikuasai oleh administrasi kantor ya. Ada sum, min, max, average, ada count, count if, counta, ada product, ada len, ada trim, ada concatenate, ada left, mid, right, ada if, and, or, ada VLOOKUP, HLOOKUP, ada if and, if or, VLOOKUP, and VLOOKUP or, HLOOKUP and, dan HLOOKUP or. Nah, itu nanti akan kita pelajari setelah pertemuan ini ya. Oke, untuk pertemuan kali ini yang kita bahas hanya sum, min, max, average, count-nya. Oke, sebelum kita masuk ke sum, min, max, average, dan count, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu Kabataku. Apa sih Kabataku? Kabataku merupakan kali bagi tambah dan kurang. Nah, banyak sekali orang sudah tahu fungsi sum, min, max, average, dan lain sebagainya. Bahkan ada HLOOKUP, VLOOKUP. Ternyata kali bagi tambah kurang aja nggak bisa gitu ya. Jadi ingat, untuk saya ingatkan kembali, fungsi di Excel itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Itu baik untuk fungsi kali, bagi, tambah, kurang. Oke, baik. Jadi, fungsi perhitungan Kabataku merupakan fungsi dasar sekali pada Microsoft Excel. Nah, seperti saya jelaskan tadi, ada kali, bagi, tambah, dan kurang. Nah, kali ditandai dengan simbol bintang, bagi ditandai dengan simbol garis miring atau slash, tambah dan kurang ditandai dengan simbol plus dan minus. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal saja. Nah, untuk pertemuan kali ini Ananda kita berikan satu buah file Excel yang dimana di dalam file tersebut
ada beberapa sheet ya. Nama filenya itu latihan 1. Ada sheet pertama itu ada Kabataku, ada sum, min max, average, count. Jadi di sini ada beberapa tabel bantu ya yang nanti Ananda tinggal mengisikan rumus saja ke dalamnya. Oke, di sini ada fungsi perhitungan. Di sini ada nilai 1 tabel ya, ada tabel fungsi perhitungan. Di sini ada nilai 1, ada nilai 2. Nah, kali di sini akan kita isi dengan perkalian antara nilai 1 dan nilai 2. Caranya seperti apa? Ingat, setiap fungsi yang ada di Excel itu wajib ditandai dengan sama dengan, diawali dengan sama dengan. Kita ketik sama dengan, lihat di functionnya, sini ada sama dengan juga. Tinggal Ananda sorot saja, cari sel B4, karena nilai 1 di baris pertama itu ada di sel B4, dikali nilai 2 di C4. Oke, kalau sudah silakan enter. Nah, jika sudah dapat hasil, nah ini salah satu fasilitas dari Excel juga, Ananda bisa copy ya, tarik saja rumus yang pertama ke bawah, dia akan menyesuaikan. Nah, tinggal disorot kursornya sehingga bentuk tanda tambah, klik, tahan, tarik ke bawah sampai barisnya habis. Oke, nah itu caranya. Ini bisa kita buat rata tengah. Oke, begitu juga bagi seperti itu juga, diawali dengan sama dengan sel B4 nilai pertama dibagi dengan nilai kedua, enter. Nah, begitu juga kita ulangin lagi, klik, tarik ke bawah. Ini boleh kita rata tengah ya. Nah, tambah begitu juga sama dengan nilai 1 B4 ditambah C4. Oke, tinggal ditarik ke bawah. Oke, kurang begitu juga, kita ulangi lagi, B4 dikurang C4. Nah, oke, itu salah satu atau beberapa fungsi perhitungan yang mendasar sekali ya. Oke, saya rasa untuk Kabataku tidak terlalu sulit, jadi Ananda bisa dicoba-coba lagi ya. Jadi kelihatan saya ingatin lagi, kelihatan bahwa kalau kita copy ke bawah, itu yang sel mulainya dari B4 dikali C4, kita lihat ke bawah, rumusnya menjadi B5 kali C5, di bawahnya lagi B6 dikali C6, bawahnya lagi B7 dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Oke, selain Kabataku ya, ada fungsi sum. Ya, fungsi sum digunakan untuk melakukan penjumlahan kumpulan data pada suatu range. Apa itu range? Range itu merupakan gabungan atau kumpulan dari beberapa sel yang ditandai, kalau penulisan range ya, range itu ditandai dengan titik 2, dalam kurung sel titik 2 sampai sel berapa. Itu namanya range ya. Itu fungsi sum. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Oke, silakan Ananda bisa klik sel sum ya. Sheet ya, sheet sum. Oke, di situ ada tabel PT Dinamika Bangsa daftar gaji karyawan bulan Oktober 2020. Nah, di sini sudah ada tabel bantuannya ya, jadi Ananda tidak perlu mengetik lagi, jadi Ananda tinggal mengisi yang di dalam shading saja. Nih, yang warna berbeda ya, nggak warna putih, ada warna abu-abu. Nah, di sini kita mulai mengetik rumusnya. Nah, di sini Excel juga menuntut Ananda semua untuk sering-sering membaca soal. Jadi dilihat gaji kotor keterangannya di mana? Di sini. Gaji kotor didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan ditambah transportasi ya.
Nah, di sini jika penjumlahannya melebihi dari kalau penjumlahannya sel 1 ditambah sel 2, ya cukup menggunakan Kabataku aja, penambahan aja. Sel A1 ditambah sel A2. Tetapi kalau penjumlahannya melebihi beberapa sel atau gabungan beberapa sel, itu sudah kita kategorikan range. Jadi Ananda bisa menggunakan rumus sum. Dia seperti, nah untuk rumus sum sendiri, ingat semua fungsi, saya ingatkan lagi, semua fungsi di Excel itu diawali dengan sama dengan. Nah untuk sum sendiri, Anda bisa ketik sama dengan sum. Nah di sini sudah ada, bisa dipilih sum ya, kalau Anda lupa, tinggal tap saja sum. Nah mulai dari mana? Mulai dari sel mana sampai sel berapa gitu ya. Nah, itu Ananda bisa langsung, kita mau menjumlahkan gaji pokok, tunjangan, transportasi. Jadi tinggal disorot saja, diklik, tarik ke samping. Jadi dia dimulai dari C6 sampai dengan titik 2 ya, range titik 2 E6 tutup kurung. Nah, kita sudah bisa dapat di sini gaji kotornya ya. Nah, ingat tadi untuk kalau sudah selesai rumus pertama itu tinggal di copy aja, klik tarik atau klik 2 kali saja. Klik 2 kali cepat bisa. Nah, itu cara cepatnya ya. Tuh. Oke, setelah itu pajak. Pajak didapat dari perkalian antara 10% dikali gaji kotor. Nah, ini kita gunakan Kabataku aja. Jadi ini perkalian antara, jangan lupa sama dengan 10%, boleh diketik 10% atau 0,1 juga nggak masalah, dikali, dia bilang apa? Gaji kotor. Nah, gaji kotor itu di sel F6. Tuh. Tinggal di enter. Nah, ini dapatlah hasilnya pajak. Ini tinggal diklik 2 kali, copy ke bawah. Oke, setelah itu gaji bersih. Gaji bersih didapat dari gaji kotor dikurang pajak. Nah, gaji kotor ini kita gunakan Kabataku juga ya, pengurangan ya, sama dengan sel F6 dikurang sel G6 pajak. Oke. Tinggal di, nah itu. Jadi fungsi sum tadi ya, rumusnya bisa dilihat di sini. Ini fungsi sum. Sum buka kurung range-nya C6 sampai dengan E6. Nah, jika Ananda lupa ya, di ribbon di atas ya, di situ juga ada auto sum. Coba klik panah bawahnya. Nah, di sini tersedia ada sum, average, count number, max, min, dan lain-lain. Oke, lanjut kita ke fungsi min. Nah, fungsi min, fungsinya digunakan untuk mencari nilai terendah dari kumpulan data atau range ya. Nah, di mana sama saja seperti penggunaan sum, tetapi fungsinya yang berbeda. Dia mencari nilai terkecil dari kumpulan beberapa sel gitu ya. Nah, ini contohnya dari sel A1, A2, A3, A4, A5 dan seterusnya sampai A8, kita ketikkan rumus sama dengan min A1 sampai A8, dia mencari nilai terendah. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, kalau datanya sedikit kita bisa tentukan, oh ini nilai yang paling terendah. Tetapi kalau datanya sudah ratusan dan ribuan, kita memerlukan rumus min ya. Baik, kita akan coba, sekalian deh kita coba fungsi max. Nah, fungsi max kebalikan dari fungsi min. Fungsi max digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari kumpulan data atau range. Jadi sama saja seperti min tadi. Anda bisa lihat mulai dari A1, A2, 3 sampai A8 kita mau mencari nilai tertingginya. Nah, di sini terletaklah di angka 86 di sel A5. Maka yang akan keluar di sini adalah nilai 86. Oke, di sini ada tabel yang harus kita selesaikan dulu rumusnya.
Oke, di sini ada total harga, potongan, jumlah bayar. Nah, yang diselesaikan adalah yang sel yang ada shadingnya ya, yang ada shadingnya. Ini semuanya otomatis akan berisi rumus ya. Jadi nanti kalau ada soal yang kolom atau barisnya itu ada shadingnya, itu sudah pasti harus menggunakan rumus. Nah, ini contohnya total harga. Kita baca di sini total harga didapat dari harga buku dikali jumlah buku. Nah, ini perkalian ya, kabat aku kita gunakan sama dengan sel C6 dikali dengan sel D6. Nah, ini Anda tinggal ketik sama dengan C6 dikali dengan sel D. Ini bisa diketik juga ya, kalau Anda mau mengetik dia otomatis ya. Oke, nah udah dapat total harga, silakan copy lagi ke bawah. Ya, 10 data ya. Oke, potongan begitu juga. Potongan itu didapat dari 10% dikali total harga. Sama seperti tadi, sama dengan 10% dikali total harga. Oke, dapat untuk potongan, copy ke bawah. Jumlah bayar didapat dari total harga sama dengan E6 dikurang potongan. Potongan di sel F6. Oke, tinggal di copy ke bawah. Oke, di bawah di sini ada jumlah. Nah, jumlah ini biasa identik dengan sum ya. Jadi kita bisa mencari total keseluruhan. Nah, kalau misalnya menjumlahkan dari beberapa sel, itu bisa kita sebut range ya. Itu Anda bisa menggunakan rumus tadi apa? Sum. Sum buka kurung. Nah, bisa disorot atau kalau Anda bisa melihat selnya, bisa diketik aja C6, mulai dari C6, titik 2, sampai dengan C15. Tuh, kelihatan range-nya ya, ini yang kita garis. Itu untuk si sum, jumlah ya. Oke, nah ini total keseluruhan dari 10 data. Nah, untuk ke samping bisa nggak di copy ke samping? Bisa. Jadi, kita lihat di sini sel C6 sampai dengan C15. Kalau kita copy ke sebelah, rumusnya juga akan pindah ya. Dia akan berubah sum D6 sampai dengan D15. Ini juga bisa kita copy ke sebelah sampai ke belakang. Oke, tuh. Dia akan berubah E, F, dan G. Nah, begitu. Jadi kalau ada soal seperti ini tinggal selesaikan rumus pertamanya saja, baru diselesaikan, di copy saja. Rumus ke belakangnya tinggal di copy saja. Oke, kita mencari nilai terendah. Nah, nilai terendah di sini tadi rumusnya kita gunakan sama dengan min. Oke, min. Nah, range-nya mulai dari mana? Ya, kita mau mencari nilai terendah dari data mulai dari C6 sampai dengan C15. Oke, kalau sudah tinggal ditutup kurung, enter. Jadi untuk sel C16 tidak boleh diikutkan ya, karena data yang kita punya dari 1 sampai 10 itu mulai dari C6 sampai dengan C15. Oke, kalau sudah rumus pertama tinggal di copy ke samping. Oke, nilai tertinggi. Nilai tertinggi tadi rumusnya sama dengan max, buka kurung, sama seperti min tadi, mulai dari data yang pertama sampai data yang ke-10. Dari C6 sampai dengan C15. Untuk C16 dan C17 tidak boleh disorot karena data kita yang kita punya hanya 10 ya. Kita mau mencari nilai tertinggi. Nah, kalau kita lihat enter, nah ini paling tingginya di 56.000. Kalau sudah dapat tinggal di copy ke samping.
Nah, itu min dan max. Saya rasa cukup mudah ya. Oke, kita lanjut. Setelah fungsi min dan max, kita ada fungsi average ya, di mana digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari kumpulan data atau range. Sama penggunaannya seperti sum, min, max ya, sama saja. Tetapi hasilnya yang berbeda. Jadi dia merata-ratakan semua yang kita jumlahkan dari beberapa sel itu dirata-ratakan ya, dirata-ratakan. Nah, kita pilih sheet average. Nah, di sini Ananda tinggal mengisikan rumusnya seperti sheet sebelumnya. Jadi ini kita mulai di sel E5. E5 itu ada jumlah harga. Tinggal dibaca keterangannya, jumlah harga didapat dari harga satuan dikali jumlah barang. Nah, ini kita menggunakan fungsi Kabataku saja sama dengan sel C5 dikali jumlah barang itu di sel D5. Oke, kalau sudah dapat tinggal di copy ke bawah. Nah, Nanda bisa lihat di sini ada rupiahnya. Nah, itu seperti apa sih? Bagaimana cara memformatnya? Nah, ini coba di harga satuan nanti Nanda cobain ya. Tinggal di blok ya. Tinggal dipilih format number. Nah, di sini atau number format ya. Nih, pada grup number di situ ada panahnya ya, klik. Nah, di sini Ananda bisa pilih pada format cell ya, masih di grup number, itu pilih accounting. Nah, accountingnya nanti kita pilih decimal place-nya itu kita kasih 0 saja. Nah, simbolnya di sini Ananda bisa cari ke bawah ya. Cari yang rupiah Indonesia, Rp ya. Oke, kalau sudah dapat, klik dan klik OK. Nah, ini cara membuat format rupiah. Oke, lanjut ya. Diskon didapat dari 10% dikali jumlah harga. Oke. Sama dengan, jangan lupa ya, sama dengan 10% kali jumlah harga. Dikali jumlah harga. Oke, tinggal di enter. Dapat hasilnya, tinggal di copy ke bawah. Oke, lanjut ke pajak. Pajak itu 5% dikali jumlah harga. Jadi di Excel ini sangat mudah ya, Ananda tinggal baca saja soalnya dan lihat sel-sel jumlah harga, harga satuan, diskon, pajak itu pada sel berapa. Nah, sel itulah yang akan kita kalikan, kurang atau bagi ya. Oke. Silakan di copy ke bawah, sudah dapat hasilnya. Nah, harga bayar di sini di keterangannya jumlah harga dikurang diskon dan ditambah pajak. Jadi dari sel D5 dikurang dulu ke F5 baru ditambah ke G5. Nah, kalau fungsi Kabataku yang seperti ini Ananda dianjurkan untuk menggunakan dalam kurung ya. Gunakan fungsi kurung sama dengan yang kita kurangkan dulu, E5 dikurang F5. Oke, ditutup kurung, dikurang G5. Dapat hasilnya. Nah, kalau sudah dapat hasilnya silakan di copy ke bawah. Nah, fungsi average-nya di mana? Nah, fungsi average-nya di sini ya. Kita ulang lagi fungsi yang kita gunakan. Yang pertama itu sum ya. Kita mau mencari sel jumlah antara sel C5 sampai dengan C14. Oke, kalau sudah di enter, oke, di bawahnya nilai rata-rata. Tadi fungsinya sama dengan average. Kalau Ananda lupa, tinggal di panah bawah, tab 1 kali,
tinggal disorot ya, C5 sampai dengan C5 sampai dengan C14, tutup kurung, enter. Nah, itu nilai rata-rata dari keseluruhan sel yang tadi kita sorot ya. Oke, nilai tertinggi sama dengan max, buka kurung, C5 sampai dengan C14, tutup kurung, enter. Nilai terendah sama dengan min, buka kurung, C5 sampai dengan C14. Bisa kita ketik ya. Oke. Nah, setelah dapat hasilnya, ini kan rumus bisa kita gunakan untuk yang di samping kanan lagi ya. Jadi tinggal diblok saja. Nah, lihat, arahkan kursornya sehingga membentuk tanda plus seperti ini. Klik, tarik ke kanan. Tuh. Jadi buat Excel ini cukup mengerjakan di awal saja. Untuk yang selebihnya itu kita bisa gunakan copy ya, tapi jika rumus awalnya sudah benar. Oke, baik, kita lanjut lagi ke fungsi selanjutnya. Oke, fungsi selanjutnya itu ada fungsi count ya. Count digunakan untuk menghitung banyaknya data yang bertipe number dari kumpulan data atau range. Jadi dia menghitung jumlah datanya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Ananda bisa buka sheet count ya. Nah, di sini kalau kita hitung satu persatu ya, ini data kan lumayan banyak ya. Nah, kita mau hitung 1, 2, 3, dan berapa jumlah yang ada di kolom nilai 1 ini. Jumlahnya berapa? Jumlah datanya ya, bukan jumlah isi datanya, bukan, tapi jumlah datanya tuh 2, 3, 4. Kalau yang ini kita bisa menjumlahkan secara manual saja. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalau datanya sedikit. Tapi kalau datanya banyak gini ya, kita gunakan fungsi sama dengan count ya. Oke, seperti tadi dia minta sel mulai dari sel B4 sampai dengan sel B23. Berapa jumlah datanya? Oke, jumlah datanya ada 20. Jadi kita tidak susah-susah lagi untuk menghitung jumlah data ya, kita gunakan count aja. Nah, untuk yang nilai 2 juga seperti itu, kita masukkan rumus count kurung sel D4 sampai dengan D17. Berapa jumlah datanya? 14. Nah, untuk nilai 3 seperti itu juga boleh kita menggunakan count. Kan tadi sudah kita hitung ya, jumlahnya ya 7, ada 7. Nah, itu fungsi count. Baik, sekian video kali ini. Jadi bisa saya simpulkan untuk video kali ini yang perlu Ananda ingat, yang pertama itu pengertian sel. Sel merupakan gabungan dari kolom dan baris. Pengertian range. Range itu merupakan gabungan dari beberapa sel. Setiap fungsi yang ada di Excel atau rumus itu wajib diawali dengan tanda sama dengan. Oke, sebelum saya tutup, saya doakan semoga Ananda dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat mengikuti perkuliahan ini. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.